Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai hal, seseorang memang sangat mungkin terpengaruh oleh teman sepergaulannya, termasuk dalam hal sikap dan perilaku. Apa yang dilakukan oleh seseorang terkadang ikut dilakukan pula oleh temannya, baik sadar maupun tidak. Jika saja yang diikuti dan dicontoh oleh seseorang dari temannya adalah sesuatu yang positif, maka tentu akan membawa manfaat yang baik pula baginya. Sebaliknya, jika yang diikuti dan dicontoh oleh seseorang dari temannya adalah sesuatu yang negatif, tentu saja ia juga akan membawa dampak yang buruk baginya. Adi bin Zaid, seorang penyair Arab, sebagaimana dikutip oleh Abul Hasan Al-Mawardi di dalam kitabnya Adab Ad-Dunya Wad-Din, pernah mengatakan, "Tidak perlu engkau tanyakan kepribadian seseorang, tapi tanyakanlah siapa teman dekatnya, karena setiap orang itu meniru tabiat teman dekatnya." Dalam hal menuntut ilmu, memilih teman yang baik memang sangat penting. Demikian pula dalam hal menghafal Al-Quran. Seseorang akan sangat mudah termotivasi untuk menghafal Al-Quran jika memang ia selalu bergaul dengan para penghafalnya. Sebaliknya, jika ia justru selalu bergaul dengan mereka yang kehidupannya jauh dari Al-Quran, jangankan timbul rasa tertarik untuk menghafalkannya, bahkan keinginan untuk membacanya pun mungkin tidak ada. Lebih jauh lagi, walaupun seseorang selalu bergaul dengan para penghafal Al-Quran, jika yang dimaksud adalah para penghafal yang malas, ada kemungkinan rasa malas tersebut bisa saja juga ikut menular kepadanya. Karena pada kenyataannya, tidak semua penghafal Al-Quran di zaman sekarang ini memiliki semangat yang tinggi dalam menghafal. Di antara mereka, ada juga yang pemalas, ada yang asal-asalan, dan tidak mau bersungguh-sungguh dalam menghafal. Maka, Anda juga harus selektif dalam hal mencontoh sikap dan perilaku mereka. Mana yang baik silahkan ikuti, dan mana yang buruk silahkan tinggalkan. Di antara yang mungkin saja terjadi dalam hal ini adalah ketika ada seorang penghafal Al-Quran yang berhenti dari menghafal. Mungkin bisa saja apa yang dilakukannya tersebut juga diikuti oleh temannya. Apalagi jika ia memang mengajak temannya tersebut untuk juga ikut berhenti menghafal. Jika yang diajak memang punya keinginan dan pendirian yang kuat untuk tetap menghafal Al-Quran, mungkin ia tidak akan terpengaruh sedikit pun. Tetapi, jika yang diajak adalah menghafal Al-Quran yang memang tidak punya kesungguhan, tidak punya keinginan yang tinggi, serta pendirian yang kuat untuk tetap menghafal dan istiqomah, maka ia akan sangat mungkin terpengaruh dan mengikuti jejak orang tersebut. Yang kami perhatikan, mereka yang berhenti menghafal Al-Quran karena mengikuti temannya yang juga berhenti menghafal, memang dari awal sebenarnya mereka juga tidak punya keseriusan untuk menghafal Al-Quran. Intinya, mereka menghafal pun kemungkinan besar karena ikut-ikutan temannya yang menghafal. Bukan karena memang mereka benar-benar tertarik dan mau bersungguh-sungguh untuk menghafalkannya. Atau bisa juga karena mereka menghafal bukan karena keinginan sendiri. Misalnya karena disarankan oleh orang tua, karena peraturan sekolahnya, dan sebagainya. Padahal sebenarnya mereka sendiri tidak punya minat untuk menghafal Al-Quran. Jadi intinya memang yang demikian itu kembali kepada pribadi Anda masing-masing. Selama Anda punya keinginan yang kuat, maka Anda tidak akan mudah terpengaruh hal-hal negatif yang berpotensi menghalangi Anda dari menghafal Al-Quran. Sementara bagi Anda yang hanya coba-coba, hanya ikut-ikutan, bukan berarti apa yang Anda lakukan itu salah. Tidak. Tetapi alangkah lebih baiknya jika Anda terus berusaha untuk memantapkan langkah Anda sehingga tekad Anda menjadi benar-benar kuat. Maka bergaulah dengan mereka yang punya kesungguhan yang tinggi untuk menghafal Al-Quran dan sering-seringlah minta masukan dan nasihat dari mereka.
Jika Anda masih merasa kurang yakin untuk bisa menepis berbagai pengaruh negatif dari penghafal lain yang punya sifat malas, asal-asalan, dan tidak bersungguh-sungguh, maka bila perlu bergaulah hanya dengan mereka yang bersungguh-sungguh saja. Tidak lain demi menjaga semangat dan pendirian Anda sendiri. Barulah jika Anda sudah punya tekad dan keyakinan yang kuat, Anda justru harus bergaul dengan mereka untuk menularkan semangat dan kesungguhan Anda itu kepada mereka. Sehingga orang-orang yang malas dan lemah tekadnya menjadi kuat seperti Anda. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki kesungguhan tekad dan juga cita-cita kuat untuk menghafal Al-Quran dan bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.